Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Iya, halaman berapa ibu-ibu terakhir kemarin? 452 betul nggak? Benar 452. 452 sudah dibahas. Berarti sekarang 453. Baik. Yuk bismillah. Kita bahas 453. Ya, disebutkan di dalam Sahih Adabul Mufrad. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil ladina astafa. Disebutkan dalam kitab Al-Adab bab ahabbul asma ilallahi azza wa jal wa bab qaulun nabi sammu bi ismi wa takunnu bi kunniyati kitabul adab. Ya, Jabir berkata, seorang laki-laki dari Ansar dikaruniai seorang anak laki-laki. Lalu dia memberinya nama Muhammad. Maka orang-orang Ansar yang lain berkata, kami tidak akan memanggilmu dengan kunyah atau julukan Rasulullah SAW. Hingga suatu ketika kami duduk di jalan ini untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Rasulullah bertanya, apakah kalian mendatangiku untuk bertanya tentang hari kiamat? Maka kami menjawab benar. Beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang masih hidup saat ini yang masih akan hidup 100 tahun yang akan datang. Lalu kami berkata, ada seorang laki-laki dari Ansar yang dikaruniai seorang anak laki-laki. Lalu dia memberinya nama Muhammad. Orang Ansar berkata kepadanya, kami tidak akan memanggilmu dengan kunyah Rasulullah. Beliau bersabda, orang-orang Ansar telah berbuat yang benar. Bernamalah dengan namaku dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyaku. Baik, faedah hadis yang bisa kita ambil ya akhwat. Yang pertama, bahwa diperbolehkannya kita menamai anak-anak kita dengan nama Muhammad. Jadi boleh. Dan sebaik-baik nama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, dua nama itu, Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian boleh kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama Nabi. Ya, Ibrahim, siapa lagi misalnya? Idris, Sulaiman, Musa, Daud, ya boleh. Juga nama Nabi kita Muhammad SAW yaitu Muhammad. Ya, untuk Muhammad ini bisa kita menamai dengan Muhammad, bisa juga dengan Ahmad. Ya, Ahmad atau Muhammad, itu sama. Orang Indonesia itu rata-rata biasanya kalau punya anak laki-laki namanya Muhammad. Tapi masalahnya ada embel-embelnya belakangnya. Ya. Muhammad siapa gitu kan ya? Kita kan orang kita itu namanya panjang-panjang gitu ya. Nanti biasanya disingkat tuh bukan Muhammad, M titik gitu. Begitu nggak sih kalau nama-nama orang Indonesia? Ya. Padahal M titik itu Muhammad. Ya. Muhammad siapa nanti panggilannya tiba-tiba apa gitu kan ya? Nah, itu boleh. Yang tidak diperbolehkan, faedah dari hadis ini adalah ketika ada seseorang yang namanya Muhammad, kunyahnya ikut-ikutan Rasulullah. Siapa kunyahnya Rasulullah? Abul Qasim. Itu nggak boleh. Ya, Abul Qasim. Ya. Jadi Abul Qasim ini adalah kunyahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak boleh kita sebagai umatnya ikut-ikutan berkunyah Abul Qasim. Ya, kunyah itu apa? Kalau ada yang bertanya, kunyah itu adalah nama panggilan. Laqab itu gelar. Jadi kalau di Arab, ya ibu-ibu, orang kalau punya anak nih, ya sudah punya anak, atau bahkan belum punya anak juga biasanya ditanya. Ya, kemarin saya kenalan dengan salah satu orang Madinah, ya kenalan, saya bilang namanya siapa kamu? Azizah. Saya bilang Azizah, nama saya Azizah. Saya kalau kenalan sama orang Arab, kalau mau bilang Imro'atul Azizah, mereka bingung. Ya, kok namanya unik banget, lucu katanya. Imro'atul Azizah katanya. Jadi saya kadang bilang saya Azizah. Ya, terus mesti tanya, kunyahmu siapa gitu ya? Kunyahmu siapa? Kunyah saya Ummu Yasir.
Ma'aki Yasir, katanya gitu, kata orang Arab. Kamu punya anak Yasir? Enggak punya anak Yasir, namanya Hamzah, katanya. Oh, berarti kamu Ummu Hamzah, katanya. Ya udahlah, terserah mau panggil siapa gitu ya. Ya, jadi Ummu Yasir itu dulu diberikan oleh syekh saya di Yaman. Ya, ketika kami berangkat ke Yaman, saya menikah dengan suami, kemudian berangkat, belum punya anak, langsung sama syekh ditanya, kamu kunyahnya mau siapa gitu, karena di sini tuh aib kalau orang manggil namanya saja, padahal sudah menikah gitu. Namanya, kamu kunyahnya mau siapa? Saya bilang ke Syekh, ya terserah antum deh mau kasih nama siapa, yang penting jangan nama yang pasaran gitu. Ya, kalau kayak Ummu Abdullah, Ummu Abdurrahman, Ummu Muhammad tuh banyak. Ya, yaudah Ummu Yasir aja. Ya udah Ummu Yasir. Ya. Dan kunyah itu nggak apa-apa. Ya, Rasulullah juga punya kunyah. Ya, yaitu Abul Qasim. Dan kunyahnya Rasulullah tidak boleh dipakai untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah punya anak laki-laki. Siapa namanya? Qasim. Ya. Terus siapa lagi? Ibrahim. Satu lagi siapa? Abdullah. Ya. Dan Rasulullah berkunyah Abul Qasim. Ya. Kemudian faidah yang bisa kita ambil, ya, di sini adalah semangatnya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW untuk bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat bagi akhiratnya. Makanya yang ditanyakan kepada Rasulullah itu bukan hari ini harga emas berapa ya Rasulullah. Ya. Kan kalau kita ini tanyanya begitu kan. Hari ini harga beras berapa gitu kan ya. Hari ini harga apa? Ya sekitar itulah ya. Iya nggak sih kita yang kita tanya hari ini, apalagi ibu biasanya. Kalau ibu-ibu tanya ke bestinya, tuh harga cabai lagi tanya. Hari ini harga cabai berapa? Mungkin karena penjual gitu ya. Ya penjual sambel ya, makanya mau dibikin sambel nih kira-kira berapa nih nanti ya harga cabai. Urusan-urusan dunia kan ya. Tapi sahabat Nabi kita Muhammad SAW tanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Ya Allah Bu, bedanya kita sama orang sana tuh begitu. Kemarin saya jadi ingat, ya, bertamu ke orang Madinah, ya, saya bawa anak-anak, ya, Hamzah ikut sama saya waktu itu. Ditanya oleh salah satu warga Madinah, kita pertanyaannya apa? Coba saya tanya ke ibu-ibu, kita kalau bertamu di Indonesia bawa anak kecil, ya, tuan rumah tanya apa? Kelas berapa? Sekolah di mana? Gitu ya? Iya nggak? Yang paling bingung anak homeschooling kayak anak-anak saya itu. Kelas berapa? Aduh, kelas berapa? Sekolah di mana? Gitu ya katanya. Kalau di Madinah kemarin ya ditanya, kam hafidta minal Qur'an? Kam hafidti minal Qur'an? Ya, ke putri saya ditanya, berapa Al-Qur'an yang sudah kamu hafal? Pertanyaannya begitu. Ya bukan lagi ditanya kelas berapa? Al-Qur'an yang kamu hafal keberapa? Gitu ya. Saya bilang jawab itu pertanyaan. Gitu ya. Jadi kita sekarang gantilah ibu-ibu. Ya. Ada anak muda bertamu ke rumah kita, kita tanya udah nikah belum? Gitu ya. Ada Pak Sutri yang udah nikah belum punya anak, kita tanya udah hamil belum? Nah, itu kan urusan-urusan dunia. Ya. Coba kita tanya, ya, udah baca Al-Quran belum nak hari ini? Nah, Masya Allah, jarang kan Bu ya? Ya kita tanyalah model-model begitulah. Ya kita sudah belajar, ya belajar agama, jangan lagi tanya kelas berapa nak. Ya syukur-syukur, ya kemarin berapa juz yang sudah kamu hafal? Ya dijawab kasih duit malah ya, Masya Allah. Katanya hakul Eid, orang-orang Arab itu begitu. Ya jadi seneng lah mereka itu walaupun bukan sanak saudara baru kenal ya. Mereka tuh seneng. Oh ini katanya mereka bilang uang lebaran katanya gitu ya. Uang lebarannya dikasihnya nggak tanggung-tanggung Bu, 50 real. Berapa tuh 50 real? 250. Ya, itu gampangannya. Nah, itu Masya Allah ya, orang-orang sana tuh nggak kenal, bukan saudara begitulah mereka. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi tanya tentang akhirat kita, ya. Sama para sahabat juga bertanya tentang hari kiamat. Faidah yang keempat, ibu-ibu, ya diantaranya adanya fadilah yang disebutkan di sini adalah fadilah orang Ansar. Jadi Rasulullah menyebutkan ada laki-laki Ansar. Laki-laki Ansar itu adalah orang-orang yang menolong Nabi kita Muhammad SAW saat berhijrah ke kota Madinah. Jadi orang Ansar itu penduduk asli Madinah. Ya, mereka menolong Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, memberikan tempat tinggal, memberikan makanan. Ya, Masya Allah.
Bahkan Masya Allah ya, Rasulullah itu ketika datang ke Madinah dan membangun masjid pertama di kota Madinah. Ayo pertanyaan nih, apa nama masjid yang pertama kali dibangun di kota Madinah? Masjid apa? Kuba. Masya Allah. Ya, di situ para kaum Ansar menolong, Masya Allah. Dan orang-orang Ansar ini ibu-ibu, Masya Allah ya, ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Muhajirin, ya, itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Dan terakhir, faedah yang bisa kita ambil adalah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah sosok yang tawadhu. Ya, ya Allah, Rasulullah itu sosok yang berjalan, ya, ada yang bertanya dari para sahabatnya, didekati, dijawab, ya, tidak banyak pencitraan Rasulullah. Ya, Rasulullah berjalan melihat bagaimana umatnya, apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Ketika umatnya bertanya, beliau menjawab, Masya Allah. Padahal beliau, Masya Allah, sibuknya luar biasa. Ini menunjukkan ya ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti ada 5 faidah yang bisa kita ambil dari halaman 453. Ya, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Nggak apa-apa, nanti ada adabul mufradnya sedikit demi sedikit ya ibu-ibu. Ya, alon-alon yang penting ke lakon. Ya, alhamdulillah. Baik, insyaallah cukup. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.